Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Maka letakkanlah di bawah kepala kita, Pak. Kalau kita 2 hari bermasalah dengan orang lain, nyan, Pak. Apalagi masalah hutang, nyan tulis lagi, Pak. Supaya anemi depu, nyan. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ini hadis ini muttafaqun alaihi. Dalam sebuah riwayat mengatakan lafadznya itu lafadz Imam Al-Bukhari. Tetapi hadisnya ini muttafaqun alaihi, ada di dalam hadis Imam Bukhari dan Imam Muslim. Sekarang kita lanjut hadis yang ketiga. Hadis ini dari Anas. An Anas radhiyallahu anhu qala, khattan nabiyyu khututan. Jadi pada suatu hari Nabi mengambil ranting kayu dan membuat garis di tanah. Ya, coknya digaris di tanah, Pak. Digaris di tanah. Ini seperti begini kejadian ketika di Mesir. Jadi waktu itu gubernur Mesir menggusur perumahan Yahudi, Pak. Menggusur perumahan Yahudi. Waktu itu Yahudi ini nak mau terima dia. Hai terima, Pak. Karena tidak mau terima, akhirnya Yahudi melapor kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dia minta Umar bin Khattab. Merempok Umar bin Khattab sedang tengah meniup bak kaya. Dia nak tahu kalau itu seorang Amirul Mukminin. Menyo katanya hana hai dah minta harus melalui siapa melalui hek dah minta. Nyo minta meniup bak kaya merempok. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ditanya oleh Umar, "Ada masalah apa kamu?" "Wahai Umar, saya Yahudi." "Nyampakan Yahudi?" "Hai lon kata dizalimi li gubernur don hai Mesir." Ya nembak. Dizalimi bagaimana? Perluasan tanah, itu tanah saya diambil tanpa izin. Walaupun dia minta izin, tetap juga digusur. Walaupun lon hana lon izin tetap digusur juga. Saya minta keadilan. Apa kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu? "Coba kamu cari tulang satu tulang. Tulang minta, Pak." Pemuda Yahudi ini heran. Apa masalah ngan tulung le? "Wahai Umar, lon masalah lon kan ngan tulung, masalah lon ngan ye ngan gubernur. Akeun me tulung kena le, tulung me kena. Gecok tu tulung lan tombroh cok tulung." Umar bin Khattab mengeluarkan pedangnya dan menggaris di tulang itu, seperti Rasulullah garis tadi, Pak. Tapi Rasulullah tidak. Rasulullah mengambil kayu, menggarisnya di tanah. Kalau ini garisnya di mana? Garisnya di tulang, Pak. Jadi di tengah-tengah tulang garis. Akhirnya tulang ini, "Pak, kok bisa hebat sekali tulang ini?" kata pemuda Yahudi. "Ada apa dengan tulang ini?" "Sekarang kamu nampakkan tulang ini sama gubernur Mesir itu. Kamu nampakkan tulang ini." Peduh tu. Waktu kepeduh tulangnya, gubernurnya mentotal gubernur Pak. Melihat tulang yang sudah digaris oleh Umar bin Khattab. Apa kata gubernur tadi? "Kembalikan tanah tadi lagi kembalikan. Tak jadi kita gusur." Pemuda Yahudi heran. "Mata ngen tulung ya, Pak? Ngen tulang ya, garis tulang, Pak." Ditanya, "Ada apa kamu kok takut sama tulang ini?" "Saya bukan takut sama tulangnya. Saya takut sama pesan yang ada di dalam tulang itu." "Apa pesannya?" "Bertegah-tegah ajal itu ada waktunya." Ya, nembak. Rasulullah begitu juga. Jadi tarik garis, Pak. Kan berhenti garis itu. Artinya kehidupan manusia dimulai dari nol berakhir ke sini. Maka gubernur tadi takut juga. Takut kenapa? Hai menyomate nezalimi gak. Akhirnya pemuda Yahudi tadi masuk Islam. Kenapa? Ya, Pak. Gara-gara tadi, Pak. Tidak mau Islam. Hana aja deh tanah lun. Ne pakai lah juga dia. Hana apa pun negusur juga dia. Lun rida, Pak. Tanah itu mau kamu buat apa rida? Saya masuk Islam pada hari ini. Nyan. Bukan gara-gara mati, benar, Pak. Dia takut mati. Keputan mendawa katanya mati ci. Keputan mendawa, Pak. Nyo mendawa ji, Pak. Urat takui bedah, Pak. Dan mendawa. Kepu dan mendawa tengok mati cit, Pak. Kepu dapat depatnya tengok mati cit, Pak. Menyukai zalimi dia ka kelabai zalimi ke dia, Pak. Ya, pada ingat kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini begitu juga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khattan nabiyyu khututan faqala. Nabi menggaris sebuah garis di tanah dengan kayu. Apa kata Nabi? Wa hadzal insan. Ini manusia ini, kata Rasulullah. Ya, garis, Pak. Satu. Wa hadza ajaluhu. Kemudian digaris satu lagi, Pak. Ini ajalnya. Ini ajalnya.
Apa maksudnya? Kita lanjut. Fa bainama huwa kadzalik idz ja'al khatul akrab. Ya, nembak. Jadi Rasulullah membuat dua garis, satu garis panjang, satu garis pendek. Garis panjang apa? Inilah manusia yang dipenuhi dengan cita-citanya. Panjang sekali cita-citanya. Gak yang ke cita-cita apa untuk berkuasai dunia, berpegangnya. Garisnya panjang. Di garis satu lagi, Pak. Ini garis ini adalah ajalnya. Cita-citanya panjang, ajalnya pendek, Mbak. Kalau seandainya idja'ahu wa huwa kadzalik, ketika dia sibuk untuk sampai kepada cita-citanya, ja'al khatul akrab, maka datanglah garis pendek. Garis pendek itu apa? Itulah ajalnya. Ganya bercita-cita nyo 2000 wa plemong. Bercita-cita 10 tahun tu, Pak. 2000 le plemong. Untuk 2000 le plemong lun taubat. Yan, taubat bad 2000 le plemong. 2000 le plemong pedang je. Pedang hotel, blow tanah dan lain sebagainya. Rupanya Rasulullah mengatakan idja'al khatul akrab. Rupanya ajalnya sudah datang. Cita-cita dia jauh sekali, tapi ajalnya pendek. Ya, nampak. Ajalnya umur 40 atau 50. Cita-cita dia apa? Umur dia 70. Ya, nampak. Ini harus kita pahami. Ini hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Kaum muslimin sedang jamaah dirahmati Allah. Ya, bisa nih kita dua hadis lagi, hadisnya pendek-pendek. Hadis selanjutnya, wa anhu qala. Ini hadis ini dari Abi Hurairah. Jadi ada yang kita putuskan satu hadis, kita masuk langsung ke hadis ini. Ini wa anhu di sini bukan dari Ibnu Umar, bukan Ibnu Mas'ud yang ada di atas ini, tetapi apa dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis dari Abi Hurairah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, "Aktsiru dzikra hazimil ladzat." Nanti ada dalam riwayat lain bukan hazimil ladzat. Kalimatnya lain lagi, Pak. Ketika sahabat berada di dalam masjid, ikim kedih, tiba-tiba sampai Rasulullah. Kemudian Rasulullah mengatakan, "Wahai sahabatku, ingatlah pemutus nikmat." Tapi bukan dengan kalimat hazim, tidak. Ya, ini hazim. Aktsiru dzikra hazimil ladzat. Wahai sahabat-sahabatku, perbanyaklah kalian untuk mengingat pemutus nikmat. Pemutus nikmat, angka kematian, Pak. Katanya nikmat kan panjang banyak sekali, Pak. Tetapi ingatlah, pemutus nikmat itu akan datang tiba-tiba kepada kalian, yaitu kematian. Maka ingat mati, Pak. Maka menyo katanya sedang tak penget gop, betingat nyo mati pakiban. Ketika kita sedang berbuat maksiat, betingat menyo mati pakiban. Ketika kita mengurangi timbangan, betingat nyo tiada menyo mati pakiban. Karena mati hana medente, Pak. Makna ji pu baik pengegop. Baik kengegop. Nyo mati tak kengegop, betingat katanya nyo mati dia pakiban. Dia berarti bermasalah dengan kita, Pak. Kalau kita ngutang betingat menyo mati pakiban, nya tinggal le, Pak. Nya nembak. Nyan alhamdulillah menyuitim bayi liana. Kalau anak sanggup bayar. Kalau anak tak sanggup bayar, bermasalah kita. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ingin menyalatkan jenazah, Rasulullah bertanya, apakah dia berhutang? Ada ya Rasulullah. Hai lo bertemayang, kata Rasulullah. Saya tidak mau menyalatkan orang yang punya hutang. Akhirnya apa? Rasulullah bertanya lagi. Adakah sisa hartanya? Ada ya Rasulullah. Jangan bagi untuk ahli waris dulu. Ambil semua hartanya, selesaikan hutang-hutangnya. Nya kabereh, nya menyonapeng. Nyohanapeng bagi Pak. Nya golok mana ane berwakai, Pak. Ibu repah hartai, poplung harta, Pak. Katanya hanam temai terpulih, Pak. Utang-utang menumpuk. Yang pertama. Kejadian yang kedua. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin menyalatkan jenazah, ditanya lagi oleh Rasulullah, apakah dia sudah bayar hutang? Belum ya Rasulullah. Hae belum bertemayang ni. Punya harta dia, hana ya Rasulullah, urung gatin ya Rasulullah. Oh kagura alamnya, hae belum bertemayang, kata Rasulullah. Walaupun urung gatin, hae belum bertemayang. Awai hutang baka gemita hutang. Nyo baka hae selesai hutang. Akhirnya Rasulullah mengatakan, siapa yang mau menjamin dia? Mau membayar hutangnya? Salah seorang sahabat tunjuk tangan. Ya Rasulullah, saya mau menjamin hutang dia ya Rasulullah. Karena sudah dijamin, maka disalatkan jenazah tadi. Kenapa? Karena sudah dijamin hutangnya. Maknanya begitu broknya orang yang mau hutang apabila hanai bayi dan meninggal dunia. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ya, satu lagi, satu hadis lagi. Ini dari Abi Ka'ab radhiyallahu anhu
qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza dhahaba thuluthul laili. Jadi Rasulullah SAW ketika sudah sampai berlalu sepertiga malam. Jadi arti berlalu sepertiga malam, sudah sampai 2/3 malam terakhir. Maknanya apa? Rasulullah sepertiga malam pertama tidur, nya bagah geeh, kemudian sepertiga malam kedua dan ketiga Rasulullah bangun, dia temayang. Rupanya pada waktu itu ketika bangun pada 2/3 malam, ketemu dengan sahabatnya. Apa kata Rasulullah? Faqala ya ayuhan nas, wahai manusia. Kita kan sudah pernah membahas di dalam Al-Quran itu ada an-nas, ada al-insan, ada al-bashar, ada al-insu. Kalau disebutkan al-insan, itu maknanya apa? Insan itu selalu menjurus kepada makna negatif. Itu insan. Manusia tidak pandai bersyukur, itu insan. Manusia tidak menyembah Allah, itu insan. Maka Allah mengatakan dalam Al-Quran, inna khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Itu manusia bejat itu, kata Allah, nyan orang musyrik, orang Yahudi itu, walaupun dia Yahudi, saya ciptakan dia sebaik-baik bentuk, kata Allah. Khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Bukan berarti dia Yahudi saya kurangi ciptaan, tidak, sama semua, kata Allah. Ya, nembak. Hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Nya na urang kerit ni, urang kerit hai tu sodro, hanai semayang, hanai ibadah, tidak bayar zakat. Maka Allah mengatakan kepada orang ini, hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Wahai itu puji, kata Allah. Nya urang kerit bunau, Yahudi bunau pun hanai tepu. Kalau dia itu dulu tidak ada apa-apanya, kata Allah. Tidak ada apa-apanya. Dari setetes air yang hina, 40 hari yang pertama, 40 hari yang kedua sudah mudghah, alaqah, sudah bercak darah. 40 hari yang ketiga sudah jadi daging, fakasawnal 'idhama lahma. Bukan itu puji, kata Allah. Apakah dia nak tahu? Padahal dia tidak salat, tidak beribadah, dia ingkar kepadaku, dia syirik kepadaku. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Tetapi penggunaan kalimat an-nas, baik itu di dalam Al-Quran, di dalam hadis, itu orang baik-baik, urung geget, urung jeroh-jeroh, urung patuh. Makanya Rasulullah mengungkapkan, ya ayuhan nas, wahai manusia, tidak wahai sahabatku. Karena di situ ada juga yang bukan sahabat. Arti bukan sahabat apa? Sahabat itu ketemu dengan Rasulullah, hidup pada masa Rasulullah dan ketemu. Karena naurung udep, hana merempok dengan Rasulullah, Pak. Jadi bisa saja dia duduk situ kalau entah, oh Muhammad aku, ya weh bihan, Pak, Pak. Dia tidak pernah ketemu, tidak pernah bicara dan lain sebagainya. Maka Rasulullah memanggil ya ayuhan nas, wahai seluruh manusia. Ya, kata Rasulullah, udzukurullaha, perbanyaklah berzikir kepada Allah. Yang perbanyak berzikir, artinya perbanyak teringat kepada Allah. Ja'atir rajifah tatba'uhar radifah. Nanti akan datang goncangan yang sangat berat sekali, kata Rasulullah. Hari kiamat ni, tiupan sangkakala yang pertama. Tatba'uhar radifah, akan diikuti nanti dengan tiupan sangkakala yang kedua. Rasulullah menjak pegah, walaupun kita tidak sampai pada tiupan sangkakala yang pertama, Rasulullah menjak pegah, katanya mati. Ingatlah Allah kalau kamu itu akan mati. Ja'al mautu bima fihi, ja'al mautu bima fihi. Kematian datang begitu saja, kata Rasulullah. Kamu senang atau tidak senang? Katanya senang mati pakai pekan, karena kata sakit. Ya Allah, ini pemati dulu ni Allah, hanji jak tahu le. Ya. Senang kita mati, Pak. Ada orang yang banyak utang, senang mati. Allah ni pemati juga, ya Allah. Nya mati hanya tunggai le utang. Dia fikir hanya tunggai utang, di kiamat ditunggai, Pak. Beda fikir mangat ni, Pak. Ni pemati dulu ni Allah. Nya menyuijak urangnya ka sedih-sedih ji ka kelai puji hutang lu ni Allah. Yang hutang pergi koja, ya Allah. Ya, Pak. Dia senang untuk mati, Pak. Tapi ada orang yang benci mati, Pak. Bagaimana benci mati? Nyo sedang proyek, begak proyeknya, Pak. Ini sedang buat ini, sedang buat itu. Nyo yang bek mati, Pak. Waktu sakit, berdoa lah, bek mati lah, ya Allah. Bahkan bek mati, proyek hanya selesai lah. Kamu benci atau senang kepada mati, kata Rasulullah, kematian itu ja'al mautu bima fihi, apa adanya. Sedang tadang meninggal. Hanai pre-pre itu rumah, Pak.
Dah fikir dia malaikat preh lun terus rumah apa? Habis selesai proyek, lun menjadi istirahat, dia cabut nyawa lun. Hana preh-preh. Maka orang kadang-kadang sedang nyanyi-nyanyi di panggung meninggal. Sedang ceramah meninggal. Sedang but meninggal. Sedang sujud meninggal. Sedang buat maksiat meninggal. Sedang buat kebaikan meninggal. Maka Rasulullah mengatakan, hati-hati ja'al mautu bima fihi. Dia datang tiba-tiba. Bagaimanapun kondisimu. Ya, nembak. Sedang senang-senang kita tak merumpok nganek trip hana merumpok. Meninggal ina nembak. Padahal kita hana menghak meninggal. Dan dah berdoa, ya Allah baik ni mati lu kalau lu merumpok nganek nembak. Tapi kan apa namanya? Kematian itu nak bisa disetel, hanya disetel. Paling-paling begini. Kalau kita merujuk ke dalam pemahaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ada takdir yang sudah diketahui oleh malaikat. Ada takdir diketahui oleh malaikat. Itu takdir itu bisa berubah. Takdir itu apabila setahun ke depan saja. Tetapi bukan masalah ajal pepanjang dan pepanjang ajal. Tidak, malaikat juga tidak tahu. Ya, bahaya depu. Jadi artinya apa? Inyo ya pepanjang ajal lom, ya pejih ajal lom. Tidak. Malaikat yang tahunya begini. Nanti cabut nyawa si fulan ya. Get ya Allah. Dalam posisi seperti ini. Tetapi apa? Posisi itu bisa berubah. Posisi bisa berubah. Jadi makanya ada seorang pemuda. Ketika dia hidup di dunia selalu berdoa kepada Allah. Ya Allah nepu mati lun dalam keadaan sujud. Ya Allah nepu mati lun dalam keadaan sujudnya. Tapi malaikat. Akhirnya apa? Kematian dia sebenarnya di dalam benak malaikat sedang keluar rumah. Tetapi apa? Dirubah oleh Allah akibat dia terus meminta-minta supaya meninggalnya dalam keadaan sujudnya. Maka waktu dia keluar rumah ditanya oleh malaikat, "Ho meja?" Yang tiap-tiap habisnya wong lun dari. Dijawab oleh pemuda tadi, "Tapi saya sudah minta kepada Allah supaya meninggal dalam keadaan sujud." Tidak ada nego-nego, hana nego-nego. Kamu sedang dalam perjalanan, nanti saya cabut nyawamu. Akhirnya pemuda ini mendakwa alam. Malaikat bertanya kepada, "Ya Allah, sebenarnya dia meninggal dalam keadaan sujud atau dalam keadaan di perjalanan?" Dalam keadaan sujud. Tunggu nanti dia pulang dulu. Waktu dia salat, karena dia sering salat Mbak. Nanti waktu sujud kamu ambil. Nyo lagi urung cik kita nyo, katuha yang berdoa kepada Allah. Ya Allah, nampak meninggal lu ika abah dia ya Allah. Nyampe tambah lagi yang kedua ya Mbak. Ya Allah, pemeninggal ilun apa dihijir, pemeninggal ilun di raudhah ya Allah. Kenapa ubah lagi yang kedua kan Mbak? Biarin saja, biarin saja. Makanya nanti kenapa beliau berdoa seperti itu? Meninggalkan saya di hijir ya Allah, meninggalkan saya di raudhah. Nanti ketika meninggal apa dibangkitkan di padang mahsyar, Rasulullah mengatakan seseorang itu yub'atsu ala ma mata alaihi. Dia dibangkitkan pada posisi terakhir dia di mana? Posisi terakhir sedang berbuat maksiat, maka dibangkitkan pada posisi sedang berbuat maksiat. Posisi sedang membaca Al-Quran meninggal dunia, maka dibangkitkan di padang mahsyar pada posisi sedang membaca Al-Quran. Jadi waktu bangkit Umar, lu rupaji sedang baca Al-Quran. Oh rupaji lu sedang main game online, main game judi online main. Waktu kebedah darinya, kebedah ngengangan lah bedah. Hai level badung katanya yang lembak ngan Mbak. Hai di puro kemat ni Mbak. Yang level badung. Drone nama demanya yang tanya Mbak. Karena posisi terakhir sedang buat itu. Ada orang mati dalam keadaan munafik. Allah mengatakan dalam Al-Quran, dia itu ya Muhammad ketika di dunia ipengut drone, nyo jino di akhirat loloi pengut ni Mbak. Loloi pengut. Kenapa? Dia mati dalam keadaan munafik. Maka hati-hati Mbak. Kalau kita mati dalam keadaan munafik, nyo tak pengut gop, waktu akhirat Allah tak pengut. Ya nama. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Saya rasa cukup sekian Mbak. Sudah jam 6:30 lewat ya. Jadi insyaallah pertemuan selanjutnya itu masalah ziarah kubur. Ya, ziarah kubur. Ya, ini bab tentang ziarah kubur. Mudah-mudahan ada manfaat bagi lunduan dan jemaah sekalian. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.